Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Maulana, NIM 2019 512 kelas 3G. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester matkul statistika dan probabilitas. Nomor 1, jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah data statistik, yang artinya bahwa statistik merupakan kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan, atau dengan istilah lain deretan atau kumpulan angka yang menunjukkan keterangan mengenai cabang kegiatan hidup tertentu. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam misalnya astronomi dan biologi, maupun ilmu sosial termasuk sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Nomor 2, definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas adalah suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya di antara 1 dan 0. Kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Nomor 3, jelaskan dan beri contoh populasi, sampel, dan variabel. Populasi adalah sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena atau wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contoh, pada suatu lahan yang luasnya 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung, 500 ekor belalang, 50 jangkrik, 10 ekor burung, dan 3 batang tanaman tori. Berdasarkan data tersebut, maka di dalam lahan atau daerah tersebut terdapat beberapa populasi, yaitu populasi jagung, populasi belalang, populasi jangkrik, populasi burung, dan populasi tori. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih menggunakan aturan-aturan tertentu yang ingin digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang memiliki populasi. Contoh populasi seluruh mahasiswa di Universitas Muria Kudus, sedangkan sampelnya mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Informatika. Variabel adalah sebuah simbol yang menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Contoh, jika Anda sedang mempelajari sekelompok tanaman tomat, variabel berikut mungkin menjadi pertimbangan Anda. Contohnya, tinggi, lebar, jumlah daun, dan jumlah buah, dan berat tomat. Contoh variabel lainnya adalah warna mata, IQ, tingkat pendidikan, status sosial, metode mengajar, jenis pupuk, jenis varietas, jenis obat. Semuanya adalah variabel karena karakteristiknya berbeda-beda. Jelaskan dan beri contoh variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit merupakan variabel yang hanya memuat seperangkat nilai terbatas atau nilai bulat tertentu. Contoh, jumlah mahasiswa dalam satu universitas merupakan variabel diskrit karena jumlah ini merupakan bilangan bulat. Misalnya, terdapat jumlah mahasiswa 325 orang dan tidak akan ada jumlah mahasiswa 325,5. Variabel kontinu merupakan variabel yang dapat memuat variabel seperangkat nilai yang tidak terbatas antara dua tingkatan variabel atau variabel kontinu ini mempunyai sifat nilai pecahan. Contoh, tinggi badan seorang 1,5 meter, 1,6 meter, 1,75 meter. Oke, nomor 5 dan seterusnya kita disajikan tabel yang di dalam soal hanya terdapat tabel model dan frekuensi. Lalu kita di nomor 5
terdapat soal tentukan mean, median, dan modus. Di dalam mean, rumus mean sendiri terdapat nilai jumlah nilai frekuensi dikali nilai tengah. Jadi kita harus mencari nilai tengah dari modal ini. Cara mencari adalah kita jumlahkan saja. Contoh 45 ditambah 51 dibagi 2, hasilnya akan bernilai 48, yakni nilai tengah ini. Begitu seterusnya, 52 ditambah 58, hasilnya 55 sampai 94 ditambah 100 dibagi 2 sama dengan 97. Setelah kita mendapatkan nilai tengah, kita kalikan antara frekuensi dan nilai tengah. Frekuensi 1 dikali 48 sama dengan 48, 2 dikali 55 sama dengan 110, 17 dikali 62 sama dengan 1058, 3 dikali 69 sama dengan 207, 10 dikali 76 sama dengan 760, 7 dikali 83 sama dengan 581, 5 dikali 90 sama dengan 450, 5 dikali 97 sama dengan 485, sorry. Jadi jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah sama dengan 3695. Kita cari mean atau nilai rata-rata yang disimbolkan X dengan ada tanda atasnya ini. Rata-rata atau mean sama dengan jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi, sama dimasukkan angkanya 3695 dibagi 50 sama dengan 73,9. Lalu kita ke median. Cara mencari kelas interval di median, kita rumusnya n plus 1 dibagi 2. N nya sendiri adalah 50 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 25,5. Data ke 25,5, cara kita menentukan kelas interval di kelas berapa itu dilihat dari frekuensi kumulatifnya. Jadi kita juga harus membuat frekuensi kumulatif, kita tulis dengan F besar. Frekuensi kumulatif ditulis 1 dengan bawahnya ditambah dengan bawah ini, 1 ditambah 2 3 ditambah 17 20 ditambah 3 23 dan seterusnya sampai 45 ditambah 5 sama dengan 50. Kita lanjut. Karena sudah diketahui kelas intervalnya terletak di 73 sampai 79, maka diperoleh LO 72,5, panjang kelas 79,5 dikurangi 72,5 sama dengan 7. Frekuensi kumulatif 1 plus 3 plus 20 sama dengan 23. Frekuensi sama dengan 10. Median, rumus median sendiri adalah LO plus C dikali N per 2 min frekuensi kumulatif per frekuensi, sama dengan kita masukkan angkanya 72,5 ditambah 7 dikali 50 per 2 dikurangi 23 per 10 sama dengan 72,5 plus 7 dikali 2 per 10. Hasil dari perhitungan ini adalah 73,9. Untuk mencari interval kelas modus, kita harus melihat frekuensi yang paling banyak, dan kebetulan frekuensi terbanyak yaitu 17 yang terletak di kelas 59 sampai 65. Nah, untuk LO sama dengan 58,5 dengan panjang kelas 79,5 dikurangi 72,5 sama dengan 7. Untuk mencari B1 sama B2, kita lihat ke tabel bentar. Nah, ini merupakan frekuensi paling banyak di kelas 59 sampai 65 dengan frekuensi 17. Untuk mendapatkan nilai B1 dan B2, maka untuk B1 dikurangkan atasnya dan B2 dikurangkan dengan bawahnya. Berarti 17 dikurangi 2 sama dengan 15, itu untuk nilai B1. Sedangkan B2 17 dikurangi 3 sama dengan 14. Nah, lalu kita masuk ke rumus modus. Rumus modus sama dengan LO ditambah C kurang buka B1 per B1 plus B2 kurang tutup. Dimasukkan angkanya 58,5 ditambah 7 dikali 15 per 15 per 14, 15 plus 14 sama dengan 29. Dan perhitungan dari 58,5 ditambah 7 dikali 15 per 29 adalah 62,12. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 disuruh mencari kuartil Q3. Nah,
kita harus menentukan kelas interval terlebih dahulu dari Q3. Rumusnya yakni I per 4 dikali N plus 1. Kita masukkan I nya 3 per 4 dikali N nya 50 plus 1. 3 per 4 dikali 51 sama dengan 38,25. Nah, untuk menentukan nilai kelas interval sama seperti nilai median. Nilai median yakni kita harus melihat frekuensi kumulatifnya, dilihat dari frekuensi kumulatif, lalu kita baru bisa menentukan di mana letak kelas interval tersebut, dan ini terletak di data 80 sampai 86. Lalu kita akan mengetahui nilai LO sama dengan 79,5, panjang kelas 86,5 dikurangi 79,5 sama dengan 7. I nya sama dengan 3, N 50, frekuensi kumulatifnya 1 ditambah 2 ditambah 7 plus ditambah 3 ditambah 10 sama dengan 33. Frekuensi kelasnya sama dengan 7. Kita masuk ke rumus Q3. Rumus Q3 sama dengan LO dikali C kurang buka I kali N per 4 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kelas kurang tutup. Dimasukkan angkanya 79,5 ditambah 7 dikali 3 kali 50 per 4 dikurangi 33 dibagi 7 sama dengan 3 kali 50 dibagi 4 dikurangi 33 sama dengan 4,5. Nah, ini berhubung perkalian ada pembagian sama 7 dan 7 ini kita coret saja, jadi tinggal 79,5 ditambah 4,5 sama dengan 84 C3. Lalu kita masukkan nomor 7, kita disuruh menentukan nilai dari desil D9. Di sini kita juga harus mencari kelas interval terlebih dahulu dengan rumus I per 10, karena ini desil jadi dibagi 10 dikali N plus 1. Dan D9 terletak pada nilai ke 9 per 10 dikali 50 plus 1 sama dengan hasil perhitungan ini adalah 45,5. Nilai untuk menentukan nilai ini, untuk menentukan kelas pada interval sama seperti sebelumnya di median, kita harus melihat di frekuensi kumulatifnya, lalu kita bisa menentukan letak intervalnya di kelas ini 94 sampai 100. Lalu kita akan mengetahui titik bawahnya 93,5, panjang kelas 100,5 dikurangi 93,5 sama dengan 7, I sama dengan 9, N sama dengan 50, frekuensi kumulatifnya sama dengan 1 plus 2 plus 17 plus 3 plus 10 plus 7 plus 5 sama dengan 45, frekuensi kelasnya sama dengan 5. Lalu kita masuk ke rumus desil D9. Desil D9 sama dengan LO plus C kurung buka IN per 10 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas kurung tutup sama dengan 93, dimasukkan angkanya sama dengan 93,5 ditambah 7 dikali 9 kali 50 per 10 dikurangi 45 dibagi 5. Berhubung hasil dari 9 kali 50 dibagi 10 adalah 45, jadi 45 dikurangi 45 sama dengan 0. Lalu masuk perhitungan selanjutnya, 93,5 ditambah 7 dikali 0 per 5. 0 per 5 sama dengan 0, jadi 7 dikali 0, 0, dan nilai hasil akhirnya adalah 93,5. Kita akan nomor 8, tentukan nilai persentil 80. Kita harus mencari interval terlebih dahulu dari persentil 80 nya dengan rumus I per 100 dikali N per 1. Dimasukkan angkanya I sama dengan 80 dibagi 100 dikali 50 plus 1, hasilnya adalah 40,8. Dan sama seperti tadi, untuk menentukan nilai ini terletak pada interval data kelas berapa, kita harus melihat frekuensi kumulatifnya, yakni, dan kita akan mendapatkan interval data nilai kelas ke 87 sampai 93. Nah, yang diketahui titik bawahnya 86,5, panjang kelasnya 93,5 dikurangi 86,5 sama dengan 7, I nya 80, N
N sama dengan 50. Frekuensi kumulatifnya 1 ditambah 2 ditambah 17 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 7 sama dengan 40. Frekuensi kelasnya 5. Persentil 80. Rumusnya sama dengan LO plus C dikali IN per 100 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas. Kita masukkan rumusnya 86,5 ditambah 7 dikali 80 dikali 100 dikali 50 dibagi 100 dikurangi 40 dibagi 5. Nah, hasil dari 80 dikali 50 dibagi 100 ini adalah 40. Jadi 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Jadi 86,5 ditambah 7 dikali 0 per 5. Sedangkan nilai 7 dikali 0 per 5 sama dengan 0, lalu dapatkan nilai hasil akhir dari persentil 80 adalah 86,5. Kita masuk ke nomor 9. Nah, berhubung nomor 9 kita disuruh mencari range dan simpangan rata-rata, nomor 10 disuruh mencari variansi dan standar deviasi, maka kita harus membuat tabel ini. Kita harus membuat tabel yang ini. Di sini ada tabel harga mutlak nilai tengah dikurangi rata-rata. Jadi nilai tengah ini akan dikurangkan rata-rata. Walaupun hasilnya negatif karena ini merupakan harga mutlak, jadi nilainya harus bernilai positif. Lalu dikalikan dengan frekuensi karena nanti di sini di simpangan rata-rata akan terdapat rumus jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dikurangi rata-rata. Nah, kita langsung masuk karena tadi sudah kita lihat tabelnya sudah lengkap. Di sini ada harga mutlak nilai tengah dikurangi rata-rata, terdapat hasilnya juga, dan ini ada frekuensi dikali nilai harga mutlak nilai tengah dikurangi rata-rata, dan sudah sampai jumlah dari frekuensi dikali harga mutlak nilai tengah dikurangi rata-rata sama dengan 561,4. Di sini juga sudah dihitungkan nilai dari nilai tengah dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan, sudah terisi semua, dan lalu dikalikan dengan frekuensi dan terdapat jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan sama dengan 845,2,5. Kita langsung masuk saja ke nomor 9. Nomor 9 kita disuruh menentukan range terlebih dahulu. Rumus range sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, dan tadi nilai tengah terendah pasti 48 paling atas, sedangkan paling tinggi di bawah 97. Tadi 97 dikurangi 48 sama dengan 49. Simpangan rata-rata atau SR disimpulkan dengan SR. Rumusnya adalah jumlah frekuensi dikali nilai tengah dikurangi nilai rata-rata dibagi N. Untuk nilai jumlah frekuensi dikali nilai tengah dikurangi rata-rata sama dengan 561,4 dibagi N-nya 50, dan hasil dari SR adalah 11,228 atau 11,23. Nomor 10, tentukan variansi atau simbolnya S kuadrat dan standar deviasi simbolnya S. Rumus dari variansi yakni jumlah frekuensi dikali dengan jumlah nilai tengah. Jumlah frekuensi dikali nilai tengah dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan dibagi N-1. Nilai dari jumlah frekuensi dikali nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan adalah 8452,5 dibagi N-nya 50 dikurangi 1. 50 kurangi 1 sama dengan 49, jadi hasil dari variansi adalah 172,5. Dan standar deviasi rumusnya adalah akar S kuadrat. Kita sudah mengetahui nilai dari S
kuadrat atau variansi adalah 172,5. Lalu kita masukkan saja S sama dengan akar 172,5 sama dengan 13 atau 13,133. Demikian penjelasan saya tentang persoalan UTS nomor 1 sampai nomor 10. Jika ada salah tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.